sesi konseling hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu senang sekali rasanya karena bisa kembali bertemu dengan Nakila di sesi konseling kali ini. Jadi Ibu mau tanyakan dulu bagaimana kabarnya Nakila hari ini? Alhamdulillah, Ibu, cukup baik. Jadi kemarin-kemarin ini Ibu itu mendengar kalau Nakila ini sedang mengalami masalah terkait dengan konsentrasi belajarnya. Jadi Ibu dengar itu kalau masalah konsentrasi belajarnya Nakila ini mempengaruhi prestasi belajarnya juga Nakila di sekolah. Jadi mungkin bisa Nakila ceritakan dulu lebih lanjut terkait masalah ini. Iya, Bu, betul sekali. Jadi akhir-akhir ini tuh, Bu, kayak susah sekali kan untuk konsentrasi saat belajar. Jadi kayak pikiranku itu selalu melayang-layang atau kayak biasa menghayal sih, Bu. Nah, jadi juga Ibu sering terganggu atau terdistraksi oleh hal-hal kecil seperti kayak suara-suara dari luar, terus notifikasi dari HP ku juga, Ibu, bisa ganggu konsentrasi belajarku. Jadi Ibu mengerti. Dan juga kita harus tahu kalau masalah konsentrasi ini dapat menjadi sebuah tantangan yang besar dalam proses belajar. Mungkin Ibu mau tanyakan juga bagaimana perasaannya Nakila saat ini terkait masalah yang dialaminya ini. Kalau perasaanku, Bu, frustasi sekali, khawatir sekali juga karena mau sekali kayak Ibu berprestasi di sekolah, tapi begitu, Bu, susah sekali untuk fokus, susah sekali juga memahami materi pelajaran. Nah, jadi itu semua, Bu, kasih merasa bahwa oh iya, saya memang tidak cukup pintar. Ibu mengerti dan Ibu juga menghargai terkait ketulusannya Nakila karena sudah berani mengekspresikan perasaannya sama Ibu. Jadi perlu Nakila ketahui itu kalau masalah konsentrasi ini masalah yang banyak sekali orang juga alami, dan kita juga harus tahu kalau kita itu tidak maksudnya kayak kita mempunyai masalah konsentrasi saat belajar bukan berarti masalah ini mencerminkan terkait kecerdasannya seseorang. Jadi Ibu sangat yakin juga kalau kita itu bisa bekerja sama untuk menemukan solusi terkait masalah yang Nakila alami. Iya, Bu, saya juga berharap begitu. Nah, karena saya ini, Bu, benar-benar mau berprestasi di sekolah, tapi karena konsentrasi ini mengganggu saya, jadi saya tidak ingin prestasi saya terkena dampaknya, Bu. Jadi Nakila ini mau mempunyai prestasi di sekolah dan tidak mau masalah konsentrasinya Nakila ini yang menjadi dampak dari menurunnya prestasi Nakila. Jadi di sini pertama Ibu mau Nakila dulu merasa nyaman dan terbuka dalam sesi konseling kali ini. Jadi Ibu akan mendengarkan secara saksama dan juga memberikan dukungan yang terbaik untuk Nakila. Terima kasih, Bu. Sekarang menjadi lebih tenang merasa, Bu, untuk cerita. Bagus sekali Nakila. Jadi bisa mungkin sekarang Nakila ceritakan dulu lebih banyak atau mungkin lebih spesifik terkait situasi di mana Nakila itu mengalami kesulitan konsentrasi. Dan mungkin hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya Nakila ini sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Baik, Ibu. Jadi biasanya itu, Bu, saya mengalami kesulitan berkonsentrasi pas belajar di rumah. Nah, jadi pas waktu Ibu kayak mulai duduk di meja belajar, mulai mau kerja tugas, mulai siapkan buku, laptop, dan lain-lain, tapi pasti pikiranku itu, Bu, mulai melayang-layang atau malah tinggal termenung, menghayal. Nah, saya juga itu, Bu, sering kayak tergoda untuk mengecek HP atau scroll, begitu, Ibu. Jadi itu yang ganggu konsentrasiku pas di rumah. Jadi Ibu sudah mengerti terkait situasi yang
mungkin Nakila hadapi saat ini, di mana Nakila itu sulit berkonsentrasi saat belajar di rumah karena banyaknya gangguan-gangguan ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu. Jadi banyak juga itu siswa-siswa yang mengalami kesulitan yang serupa saat belajar di rumah karena adanya banyak distraksi ataupun gangguan dari luar saat mereka belajar. Jadi mungkin dari Nakila dulu ini bisa memberikan contoh lebih spesifiknya tentang hal-hal yang sering mengganggu Nakila saat belajar di rumah. Baik Bu, misalnya itu kayak saya itu dengar suara-suara dari luar seperti suara kendaraan atau suara tetangga, atau sering terdistraksi juga waktu memikirkan hal-hal lain selain pelajaran. Nah, selain itu Bu, kalau ada notifikasi di HP Bu, itu saya pasti langsung ngecek dan akhirnya tinggal lama di HP. Oke. Jadi suara-suara dari notifikasi ataupun handphonenya Nakila ini memang dapat menjadi sumber distraksi atau gangguannya Nakila saat proses belajarnya di rumah. Mungkin Ibu bisa tanyakan lagi lebih lanjut terkait hal-hal lain yang sering mengganggu konsentrasinya Nakila terkait pikirannya mungkin yang kenapa sering melayang-layang ataupun menghayal. Iya ada Ibu, jadi kadang itu Bu saya terdistraksinya sama pikiran-pikiran yang negatif seperti ragu sama diri sendiri, atau khawatir juga sama kemampuanku untuk memahami materi. Nah jadi itu Bu membuat saya pikiranku itu kayak terbagi Bu antara belajar atau malah memikirkan hal-hal negatif tersebut tadi. Oke, itu merupakan pengamatan yang baik karena Nakila sudah bisa memahami terkait masalahnya. Jadi pikiran-pikiran negatif ini ataupun keraguan dari diri Nakila ini juga dapat menjadi penghalang yang besar dalam konsentrasinya saat proses belajar. Jadi Ibu juga mau tanyakan terkait perasaannya Nakila saat mengalami hal-hal seperti itu, bagaimana? Kalau perasaan saya Bu, saya tuh merasa sangat frustasi dan putus asa. Jadi saya tuh merasa seperti tidak akan pernah bisa berkonsentrasi dengan baik lagi, tidak bisa paham dengan materi pelajaran, dan karena hal tersebut jadi pasti susah untuk mendapatkan prestasi yang baik. Nah, jadi ini Bu yang buat juga saya semakin kehilangan motivasi untuk belajar. Oke, Ibu mengerti terkait perasaan frustasinya dan putus asanya Nakila ini. Tapi perlu juga kita ketahui kalau penting untuk diingat bahwa masalah konsentrasi merupakan sesuatu yang dapat diatasi. Nah, mungkin kita bisa menggunakan strategi ataupun upaya yang tepat. Nah, di sini Ibu dan Nakila itu akan bekerja sama, di mana kita akan mencari dan menemukan solusi yang efektif untuk masalahnya Nakila. Baik Ibu, saya sangat berharap begitu. Nah jadi saya ingin benar-benar mengatasi masalah ini karena saya tidak ingin Ibu prestasi belajar saya jadi terkena dampaknya. Oke. Ibu sangat menghargai keinginannya Nakila untuk mengatasi masalah ini. Jadi mungkin sekarang Nakila bisa ceritakan lebih banyak lagi terkait rutinitas belajarnya Nakila, kapan biasanya Nakila belajar, di mana biasanya juga Nakila belajar. Jadi Bu, biasanya itu saya belajar di meja belajar yang di kamar setelah pulang dari sekolah. Nah, jadi saya mencoba belajar itu selama beberapa jam sebelum istirahat dan melakukan kerjaan lain Ibu di rumah. Nah, jadi seperti yang Ibu yang saya katakan tadi ke Ibu itu, saya sering terdistraksi dan kurang konsentrasi saat belajar. Oke, Ibu sekarang paham. Jadi Nakila itu biasanya mulai belajar saat pulang sekolah dan juga belajarnya itu di meja belajarnya di ruang belajarnya tersendiri di kamar.
Nah, jadi Nakila ini selalu mencoba untuk belajar beberapa jam sebelum melakukan aktivitas yang lain, mungkin sebelum pergi jalan dengan teman. Nah, jadi kita juga harus tahu kalau masalah konsentrasi saat belajar ini memang bisa menjadi tantangan yang sangat besar, terutama mungkin dengan adanya banyak distraksi dari sekitarnya Nakila, kayak banyaknya gangguan dari luar, suara-suara kendaraan atau mungkin suara-suara tetangga, dan juga karena notifikasi dari handphonenya Nakila. Tapi ibu sangat percaya kalau kita bisa menemukan solusi untuk masalahnya Nakila ini. Iya Bu, jadi saya berharap begitu karena saya benar-benar mau mengatasi masalah saya ini Bu. Oke, jadi ibu sangat menghargai juga keinginannya Nakila ini. Sekarang mungkin kita bisa mengeksplorasi dulu terlebih dahulu terkait beberapa strategi yang mungkin bisa kita gunakan, yang mana strategi tersebut membantu Nakila untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya Nakila. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, kalau masalah Nakila ini terdapat beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah konsentrasi yang Nakila alami, seperti banyaknya suara dari luar, notifikasi dari handphonenya Nakila, ataupun mungkin pikiran-pikiran negatif yang mengganggu Nakila saat proses belajar, sehingga membuat Nakila sulit untuk berkonsentrasi. Nah, mungkin kita bisa menggunakan salah satu strategi, yaitu teknik self management. Nah, teknik self management ini mungkin bisa membantu Nakila untuk lebih berkonsentrasi saat proses belajar. Apa tadi Bu teknik self management? Bisa Ibu jelaskan mungkin? Baik, tentu saja Ibu bisa jelaskan. Jadi Nakila, teknik self management ini atau teknik pengaturan diri sendiri, di mana teknik self management ini melibatkan upaya untuk mengatur terkait atau mengontrol perilakunya Nakila, pikirannya Nakila, ataupun emosinya Nakila. Jadi teknik self management ini di mana Nakila mengatur dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa mencoba untuk menerapkan beberapa strategi yang mungkin bisa membantu Nakila untuk meningkatkan konsentrasinya saat belajar. Menarik Ibu kelihatannya. Jadi apa saja strategi-strategi yang bisa diterapkan dengan teknik self management ini? Oke, jadi ada beberapa strategi yang dapat kita coba. Pertama, mungkin Nakila dapat mencoba untuk membuat lingkungan belajar yang lebih kondusif, atau ruang belajarnya ini minim untuk mendapatkan distraksi dari luar. Kemudian contohnya juga karena Nakila sering juga terdistraksi dengan handphonenya, mungkin Nakila bisa mematikan handphonenya dulu saat proses belajar, ataupun bisa menonaktifkan notifikasinya Nakila. Jadi bisa Nakila juga cari tempat yang lebih tenang untuk belajar. Baik Ibu, itu masuk akal sekali. Jadi memang Ibu, saya kan sering sekali tergoda sama HP kalau ada notifikasi. Okay. Nah jadi ya Ibu, lebih baik kayaknya kalau saya mematikan HP dan menonaktifkan notifikasi selama jam belajar. Oke, tepat sekali. Jadi Nakila sudah bisa memahami terkait teknik self management itu. Jadi Nakila juga harus ketahui kalau selain itu mungkin kita juga bisa mencoba strategi-strategi yang lainnya, seperti Nakila coba untuk membuat jadwal belajar yang teratur, yang terstruktur ataupun rutin, di mana dengan membuat jadwal belajar yang teratur mungkin dapat membantu untuk melatih fokusnya Nakila atau konsentrasinya Nakila secara bertahap. Jadi Nakila juga bisa mencoba teknik relaksasi mungkin, atau meditasi singkat sebelum belajar sebagai upaya untuk menenangkan pikirannya Nakila. Jadi Nakila saat proses belajarnya tidak
memikirkan hal-hal lain yang mana itu bisa mengganggu konsentrasi Nakila. Nah, Nakila, karena tadi kita sudah juga membahas terkait beberapa strategi dari self management ini, bagaimana pendapatnya Nakila? Apakah Nakila merasa kalau strategi tersebut bisa membantu Nakila untuk meningkatkan konsentrasinya atau bagaimana? Iya Bu, jadi saya rasa strategi-strategi tadi itu cukup realistis dan bisa saya terapkan Bu. Oke. Jadi saya bisa mencoba untuk membuat lingkungan belajar yang lebih kondusif, terus memastikan HP saya itu dimatikan, terus mencari tempat yang tenang juga. Nah, saya juga Ibu akan mencoba membuat jadwal yang seperti Ibu bilang tadi, yaitu jadwal belajar yang terstruktur dan bisa melakukan relaksasi Bu, supaya tidak lagi kepikiran saat belajar. Oke, bagus sekali Nakila. Jadi Ibu sudah sangat senang ini mendengarnya kalau Nakila sudah bisa terbuka dan juga akan mencoba strategi-strategi yang sudah kita tetapkan. Tapi penting juga untuk diingat kalau proses perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Jadi proses ini membutuhkan waktu dan konsisten dari Nakila. Saya mengerti Bu terkait hal itu. Maka saya akan berusaha untuk tetap konsisten dan menerapkan strategi-strategi tadi Bu. Iya, dan saya juga akan tidak mudah menyerah jika pada awalnya masih terasa sangat sulit. Oke, tepat sekali. Jadi konsisten dan juga ketekunan ini merupakan kunci dari kita untuk mencapai perubahan yang kita inginkan. Jadi kalau Nakila itu kesulitan atau membutuhkan dukungan yang lebih lanjut, Nakila tidak usah ragu atau sungkan untuk datang berkonsultasi dengan Ibu, karena Ibu akan senang hati untuk membantu Nakila untuk mencari solusi yang Nakila hadapi terkait masalahnya. Baik Ibu, jadi saya akan melakukannya. Terima kasih banyak Bu atas saran dan dukungannya. Selama sesi konseling ini saya merasa sangat terbantu. Oke, sama-sama Nakila. Ibu juga sangat senang bisa membantu Nakila untuk mengeksplorasi masalahnya. Dan juga Nakila itu jangan lupa untuk terus memantau terkait perkembangan ataupun efektifnya strategi-strategi yang sudah kita tetapkan. Baik Ibu, tentu saja itu pasti saya lakukan. Nah, jadi saya itu Bu akan mencatat juga perkembangan dan kemajuan saya dalam menerapkan strategi-strategi yang telah kita susun tadi. Oke, bagus sekali. Jadi dengan mencatat juga perkembangannya Nakila itu, mungkin Nakila akan lebih mudah lagi melihat hasil dari strategi-strategi tersebut, apakah strategi tersebut berhasil atau apa yang perlu lagi disesuaikan dari strategi tersebut. Jadi hal tersebut bisa membantu Nakila untuk menyempurnakannya lagi. Saya mengerti Bu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungannya Ibu selama sesi konseling ini. Sekarang Ibu, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengatasi masalah konsentrasinya saya Bu dalam belajar. Oke, jadi Nakila, karena kita juga sudah banyak membahas terkait masalahnya Nakila dari tadi, mungkin kita sudah mendekati akhir dari sesi konseling kita hari ini. Jadi mungkin sebelum diakhiri sesi konseling kita hari ini, bisa mungkin Nakila rangkum dulu terkait apa yang sudah kita bahas hari ini. Baik Bu, tentu saja. Jadi selama sesi ini Bu, kita itu membahas masalah konsentrasi belajar yang saya alami. Nah, selain itu juga dibahas faktor-faktor yang berkontribusi pada permasalahan konsentrasi belajarnya saya. Nah, seperti tadi faktornya itu Bu, seperti suara dari luar, terus notifikasi ponsel, sama pikiran-pikiran negatif Bu. Oke, betul sekali Nakila. Jadi dengan mengeksplorasi juga teknik self management ini bisa membantu Nakila untuk meningkatkan konsentrasinya, seperti membuat lingkungan belajar yang kondusif, menyusun jadwal yang terstruktur, ataupun
Nakila bisa melakukan teknik relaksasi sebelum belajar. Iya Bu, jadi saya berkomitmen untuk menerapkan strategi-strategi tersebut Ibu secara konsisten dan memantau perkembangannya juga. Selain itu Bu, saya akan mencatat kemajuannya dan menyesuaikan dengan strategi yang diperlukan tadi. Sekali lagi juga Ibu, saya ingin berterima kasih karena saya benar-benar sangat termotivasi dengan apa-apa yang Ibu sampaikan ke saya. Oke, jadi sama-sama juga Nakila, Ibu sangat senang bisa membantu Nakila dalam mengeksplorasi masalahnya ini dan menemukan solusi yang tepat. Jadi Nakila itu harus ingat kalau jangan lupa untuk terus berpikir positif dan harus percaya pada kemampuan yang Nakila miliki. Iya Bu, jadi saya akan terus berpikir positif dan percaya diri. Dan sesi konseling ini Bu tuh benar-benar membuka mata saya tentang strategi-strategi yang bisa saya gunakan Ibu untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya saya. Oke, Ibu juga sangat senang mendengar hal itu. Jadi, Nakila harus ingat kalau perubahan itu membutuhkan waktu dan usaha. Selain itu, perubahan juga itu membutuhkan konsisten dan ketekunan dari Nakila. Jadi, Ibu sangat yakin kalau Nakila ini bisa mengatasi masalahnya. Baik Ibu, saya merasa lebih termotivasi dan siap untuk melaksanakan semua strategi-strategi yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, semangat!